Sekarang tergantung pada kita sendiri, mau kita lanjut atau kita berhenti sekarang. Betul, betul. Nah ini harus disadari oleh orang-orang yang diberikan kewenangan dalam mengadministrasikan, menjalankan administrasi atau membina manusia-manusia yang ada di Indonesia supaya dia patuh dan taat kepada aturan. Betul, betul. Karena bernegara itu kan sebagian dari kebebasan kita serahkan kepada negara untuk diatur kan. Betul. Tidak bisa kita bebas merdeka. Betul. Nah, mengatur kepada negara mendelegasikan lagi kepada polisi. Sekarang kamu atur mana yang boleh, mana yang tidak. Ya. Ini kan, ya, kan itu. Ini yang kita sesalkan, kita selalu udah bicara. Ini kan garda terdepan penegakan hukum. Tapi kenyataan begini terus, nggak habis-habisnya, bro. Nah, makanya sekarang tinggal integritas dari polisi ini mau kemana? Betul. Mereka masih mau enggak negeri ini lu hidup apa enggak? Betul. Kalau memang sudah enggak mau ya jalankan terus itu. Kalau itu sebentar lagi hancur negeri ini kan. Publika Podcast, minim sensasi, penuh informasi, mainkan. Halo Publikans dimanapun berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, naba budaya, salam kebajikan, Horas. Sekarang kita ketemu lagi, akan berbincang-bincang dengan kasus-kasus yang ramai di media. Kita sifatnya beredukasi. Di sini ada sesuatu yang sangat-sangat menarik, di mana ada statement dari Kapolri. Kasus di Tarakan dikatakan, Kapolda Tarakan Irjen Pol Daniel biang kerok suap BBM ilegal di Tarakan. Ini saya ambil dari artikel di mana tulisannya adalah dari IPW. Nah, di sini tentunya untuk berdialog di sini, saya sebenarnya mengundang para pejabat di kepolisian, tapi belum. Namun saya sudah dapat kontak person. Mungkin minggu depan saya akan berbicara juga. Saya sudah kontak-kontak dengan purnawirawan dari polisi juga, Pak Mamoto. Nanti saya akan mengundang mungkin minggu depan. Namun sebelumnya saya sudah mengundang lagi Bro Ponto saya. Apa kabar, Bro? Sehat, Bro ya? Kita ketemu lagi, Bro. Ketemu lagi. Nah, jadi begini, Bro. Ini kan kita selalu mengedukasi, ada apa, supaya semua itu diperbaiki. Tadi Kapolri sudah mengatakan Irjen Pol Daniel biang kerok suap BBM ilegal di Tarakan. Saya kasih narasinya begini, bro. Saya setiap malam tuh baca-baca, bro. Wah, yang mana tertarik, saya kasih catatan coret gitu, supaya ini akan saya angkat. Nah, ini ceritanya begini, bro. Jadi di sana itu ada kapal ilegal ditangkap, bro. Kapal ilegal ditangkap oleh Kapolres, itu namanya ini pemain bola ini, AKBP Ronaldo Maradona dengan kasat reskrimnya Muhammad Gaddafi namanya, bro. Muhammad Gaddafi. Nah, begitu ada tangkap gitu dari Jakarta, dari Paminal itu mengeker ada kejadian apa bersama Kadif Propam di sana, Kombes Teguh mengadakan penyelidikan. Begitu mereka mengadakan penyelidikan, Kapolda memberhentikan si Kombes ini, si Kadif Propam ini karena melanggar perintah. Itu kalimat di media tertulis. Diberhentikan sementara katanya begitu. Nah, lanjut cerita ini sampai ke Jakarta, turunlah dari Jakarta lagi menyelidiki bahwa itu sebenarnya Kapolres dengan Reskrim ada kolaborasi. BBM itu ditangkap dengan tebusan uang 1,5 atau 1,7 M, itu ada dua versi ke Kapolda. Ada CCTV, ada semuanya. Namun Kapolda mengatakan itu adalah fitnah. Nah, di sini begini, bro. Ada sesuatu yang menarik. Kenapa kasus ini terjadi terus? Sekarang kemarin terjadi mulai dari Sambo dan sebagainya itu, ya katakanlah penembakan, narkoba, Kapolda Teddy, dan juga yang lain-lainnya. Nah, ini sekarang di dalam institusi itu sendiri, bro. Nah, di sini kan heran banget, bro. Kenapa seorang Kapolda memecat itu sembarangan aja? Coba, bro, dari tinjauan, bro, kan dulu kalau ada pemecatan, ada pengangkatan, ada pemindahan,
KBI Aspam Kasal saat itu pasti terlibat. Gimana bro kalau ada yang kejadian begini bro? Seorang kombes loh bro. Jadi memang begini, kalau di kita itu kombes kolonel itu kan Patjab A ya. Patjab A, betul bro. Jadi pemindahan itu kalau bisa dipindah kalau setelah melewati wanjak. Sidang-sidang bro ya, sidang, oke, sidang, oke. Ada sidang untuk sidang itu ada dua, sidang Patjab, penempatan dalam jabatan. Betul bro. Nah, untuk pindah memindah itu selalu ada dalam sidang Patjab. Ya, Nah, betul bro. kalau nanti misalkan ada pelanggaran yang yang fatal, Ya. yang fatal seperti itu, Ya. itu bersidang Patjab itu. Iya bro. Jadi tidak bisa misalkan Langsung memberhentikan sementara gitu ya. orang kan kalau Kapolri itu kan kayak dan ngamal. Betul, kan, betul. ya nggak bisa. Itu kalau harus sama besar. Betul, ke kota Ma dulu Ya, atau Mabesal jadi dulu dari ya. atas, nanti kenapa harus diberhentikan? Ditanya dulu. Betul, Turunkan lagi tim, cek betul bro. bahwa ini orang salahnya di mana. Kalau memang ada dugaan kuat salah, Ya. baru diajukan penggantian. Nah, Kalau langsung begitu, wah itu arogansi. arogansi bro ya. Iya. Makanya Kapolri mengatakan kan, apa ini bilang biang kerok, dia bilang kayak Nah, gitu kan. itu Ini dia. sudah marah banget Kapolri kali bro ya. Jadi memang tidak boleh terjadi seperti itu. Itu ada sistemnya yang harus dilaksanakan. Berarti Kapolda melanggar sistem Ya, bro ya. jelas. Kalau Kapolri sudah bilang begitu, berarti ada sistem yang dilanggar. Setelah itu bro, datang tim dari Jakarta ini, perintah dari Pak Mahfud MD, Kompolnas turunlah Kompolnas ke Kaltara ini. Begitu turun, cek and recheck, rupanya si Kadipropam ini mengecek masalah BBM ilegal itu bro. BBM ilegal lagi nih bro, sudah Hairudin ada BBM, sekarang BBM lagi, ini kita udah nggak tahu, jangan-jangan hampir semua di pejabat-pejabat atau dibilang oknum lah, nanti kalau saya bilang pejabat lain tersinggung lagi. Oknum-oknum ini sepertinya ilegal BBM dan sebagainya ini udah biasa. Bahkan sekarang rame lagi. Nanti kita angkat lagi bro. Kapolda ada di Sumatera Utara itu ribut lagi tuh sama salah satu pengacara tentang barang bukti narkoba lagi bro. Tapi ya sudah, kita kembali ke si Kaltara ini bro. Nah, setelah itu dilihat dia tidak salah bro. Tidak salah. Setelah 17 hari nggak ada jabatan, berhenti, dia diangkat lagi bro. Kembalikan lagi ke posisi semula. Nah, di situ semuanya kelihatan bahwa Kapolda ada sesuatu. Ini pengangkatan lagi gimana bro? Ini kan sudah melanggar banget. Gimana bro? Pandangan bro? Ya inilah saya nggak tahu nih bagaimana sistem mengangkat, berhenti, memberhentikan di polisi itu seperti apa. Betul bro. Ini kan seakan-akan seorang Kapolda menjadi seperti raja. Raja betul bro. Ini yang dia, bisa memberhentikan, mengangkat sesuka hati. Betul bro. Tanpa melihat aturan. Betul bro. Nah ini kan tidak boleh terjadi. Nah. Jadi ini memperlihatkan kan dari waktu kita bicara dulu bahwa ya. Ini artinya memang di dalam tubuh Polri sedang terjadi tidak baik-baik saja. Ya ini contohnya salah satu. Ya. Bagaimana seorang atas itu dengan suka-suka sendiri memberhentikan Betul. hanya karena kepentingannya terganggu. Betul. Bukan betul. karena anak ini tidak melaksanakan tugas dengan baik. Betul. Itulah sebabnya saya kira ini harus jadi perhatian kita bersama bagaimana membenahi ini. Betul. Dan DPR juga langsung ikut juga. Kenapa itu? Agar segera Kapolri mengecek tuntas. Akhirnya Pak Mahfud MD kirimkanlah ini semua Kompolnas. Di sini kelihatan begini, bro. Gimana ini antara atasan dan bawahan, bro? Kalau ini maaf nih, kita sebetulnya TNI ya, bro. Kalau kita tuh kan harmonis sekali, bro, antara saya aja seperti Komandan Lantamal, bro, hanya bintang 1, bro. Tapi dengan asisten saya kolonel sama dengan kompol itu kompak sekali. Itu kok bisa Jadi sampai begini, sepanjang ada rantai yang putus kayak gimana? bukan sepanjang atasan itu tuh tidak punya kepentingan yang Ya. hanya melaksanakan tugas, ya aman-aman saja. Aman-aman saja. Masalahnya itu kalau dia sudah punya kepentingan di situ, Betul, bro. sehingga terjadilah konflik of interest. Betul, bro. Yang bawah itu masih punya semangat melaksanakan tugas, yang ada sudah miring, ya tabrakan. Tabrakan, bro. Nah, itu yang terjadi. Controlling dari atas, bro. Kan harusnya Nah, di atas Kapolda kan ada Mabes Polri, ada Irwaso Justru itu. apalah itu.
atas itu, kontrol itu bisa terjadi apabila kan ada output Iya, outcome dari sistem. Iya bro. Dalam sistem kali ini untuk si anu kan melawan dia Kombes Teguh. kombesnya. Betul. Sepanjang kalau dia melawan dengan memunculkan di Media Media segala kan? macam. Ya. bahwa ini saya berterima kasih atas hadiah yang diberikan oleh Kasih surat perintah. Iya. Nah, itu kan menarik. Kalau dia menerima dia diam-diam saja, ya yang orang luar juga tidak pernah tahu. Betul. Bro. Siapapun tidak pernah tahu bahwa itu ada terjadi justru pelanggaran yang dilakukan oleh atasannya, bukan dia. Betul. Nah, inilah memang sebabnya bagi bawahan juga sudah harus tahu dia hal mana yang bisa diterima, hal mana yang bisa dilawan. Jadi kita salut sama Kombes Teguh. Jadi itu, memang kita harus hormati si Kombes Teguh itu, dia Iya. patut dan taat kepada bukan kepada atasan, tetapi kepada aturan. Aturan bro ya, aturan. Ya, nah, Oke. karena begini, ini beda TNI dan Polri. Ya. Kalau TNI patuh dan taat kepada atasan karena atasan itu punya hak untuk memberikan komando. Ya. Yang bawa jalankan sudah Ya. saya. Di polisi tidak. Oke. Atasan tidak punya hak untuk menjalankan tugas-tugas itu dijalankan berdasarkan aturan yang sudah ada. Atasan itu hanya administrasi, Ya, betul. mengatur pindah sana, pindah sini. Tapi dia tidak bisa intervensi, itu lepas ini karena kalau dia intervensi seperti itu ini jadinya. Betul. Bro. Intervensi itu apa akibatnya? Bisa dia kerja sendiri Ya. atau bekerja bersama-sama. Bersama-sama. Ini untung ada yang Nah, berani kalau dia dulu kan ya. tidak mau. Nggak mau bro. Bahkan disitulah karena Iya kan? dia melanggar perintah, dia Nah, diberhentikan. itu gitu. risiko. Jadi Ya. memang begitu dia tidak mau bekerja sama, ada risiko Betul bro. yang harus dia terima. Betul. Bro. Nah ini. Tapi untuk dari risiko ini dia bisa. Tapi ini dia mungkin belajar dari kasus Sambo. Bukan. Teddy Minahasa. Teddy. Oke, Kapolres itu ya, Kapolres. Dodi ya. Si Dodi ini kan tidak bisa menerima perintah, jalankan. Walau salah dia Oh. jalankan. Kena lah dia Kena 17 dia. tahun. Kalau dia kan tidak mau menjalankan perintah. Oke, ini mungkin jangan-jangan pengalaman. Nah, dia mungkin bagus lah. Ini bibit bagus untuk Ya. memperlihatkan bahwa tidak semua perintah itu harus dilaksanakan. Ini bedanya dengan militer Ya. itu. Dan memang saya baca di artikel itu Kombes Teguh ini bagus. Dia ini mantan apa ya? Kalau saya nggak salah dia masalah bela diri, dia orang gegana dan lain Ya, sebagainya. Bro. apapun dia, tapi Ya. yang jelas dia punya Integritas dalam diri. Oke. Satunya perbuatan dan tindakan. Dia punya integritas betul-betul. Saya adalah penegak hukum, maka saya harus menjalankan aturan ini, tidak peduli itu atasan atau bawahan atau siapa saja. Iya bro. Jadi setuju. kalau dia berani seperti atasan, apalagi sama orang lain. Nah, betul. Bro. Dan Ya kalau memang seperti ini memang pekerjaan sekarang untuk polisi memang itu tantangan terberat itu intern. Ya. Bagaimana ya kalau kayak seperti tadi kan itu kriminalisasi namanya. Kan? anggotanya sendiri aja Betul. dikriminalisasi. Iya. Gimana orang lain pendapat Apalagi bro? orang lain. Gimana ini bro? Anggota yang ingin membenarkan malah Ya. jadi kalau kita takut sekali kalau anggota ini wah nggak bisa ini. Jadi penegakan kebenaran di dalam Betul. tubuh ini bagaimana tubuh Nah, Polri? itu yang bila sekarang berarti memang ini harus kita Polri setelah pemilihan presiden ini harusnya kita benahi dulu Betul. Bro. aturan-aturan mana yang dilanggar, yang suka salah. Betul bro. Kenapa? Jangan lupa Polri itu adalah salah satu subsistem dalam membangun atau membentuk karakter budaya bangsa untuk patuh dan taat kepada aturan. Salah Betul. satunya itu alatnya polisi. Polisi bro ya. Dan Kalau polisi salah ya udah salah semua, bubar negara ini. inilah bro saya lihat. Kenapa dia diberhentikan sementara itu bro? Sebenarnya diberhentikan tapi sekarang muncullah sementara-sementaranya. Itu akhirnya bro. Itu si Kapolres dengan Kasat Reskrimnya itu si Maradona dengan Komeni itu akhirnya kelihatan berkonspirasi atau mendukung Kapoldanya. Disitulah muncul ada suap BBM ilegal ini 1,5 miliar bro. Nah, saya baca lagi artikel bro. Jadi investigasi dari IPW bahwa Kapolres dengan Kasat Reskrim ini dulu di tempat lain tapi dibawa ke Tarakan. Rupanya ini sudah satu kesatuan
sepertinya ini sudah apa, Bro? Sudah satu tim. Sehingga pada saat ada BBM ilegal ini, jadi sudah tahu sama tempe. Untunglah ada si Polres ini. Jadi kalau saya lihat di sini, Bro, ini memang apa yang dibilang Kapolri ini sepertinya ini apa ya, mungkin kejadian di tempat-tempat di Polda-Polda, tapi oknum-oknum Polda, Bro. Jadi kita perlu waspada. Gimana pendapat, Bro? Iya memang bahwa ini membuktikan ya kalau kita pakai ilmu gunung es itu hanya sepertiga di permukaan, sepertiga apa 1/10 di permukaan. Betul. Ya di bawah banyak Iya. yang mungkin para kombesnya masa bodoh, udah biarin aja. Ya. Nanti aku sampai situ juga sama. Nah, kan bisa. Betul, Bro. Ini Nah, tapi kan sudah ada mulai yang yang berani. Ya, mudah-mudahan ada teguh lagi ya. Mudah. Sekarang kita bernegara ini mau negara kita ini hidup terus atau memang mau segera kita bangkrut. Betul, Bro. Ya ini dan Lah ini sekarang tergantung pada kita sendiri. Mau kita lanjut atau kita berhenti sekarang. betul. Nah ini harus disadari oleh orang-orang yang diberikan kewenangan dalam mengadministrasikan, menjalankan administrasi atau membina manusia-manusia yang ada di Indonesia supaya dia patuh dan taat kepada aturan. Betul. Karena bernegara itu kan sebagian dari kebebasan kita serahkan kepada negara untuk diatur kan. Betul. Tidak bisa kita bebas merdeka. Betul. Nah, mengatur kepada negara mendelegasikan lagi kepada polisi. Sekarang kamu atur mana yang boleh, mana yang tidak. Ini kan, Ya, kan itu. ini yang kita sesalkan, kita selalu udah bicara. Ini kan garda terdepan penegakan hukum. Tapi kenyataan begini terus, nggak habis-habisnya, Bro. Nah, makanya sekarang tinggal integritas dari polisi ini mau kemana? Betul. Mereka masih mau enggak negeri ini lu hidup apa enggak? Betul, Bro. Kalau memang sudah enggak mau ya jalankan terus itu. Kalau itu sebentar lagi hancur negeri ini kan. Dan ada artikel yang menarik Itu. lagi. Saya baru baca kemarin tuh. Itu kasus Khairuddin kan udah kita angkat, Bro. Dia kan menggunakan senjata M16 itu. Nah, pada saat itu rupanya, Bro, setelah saya baca artikel, memang itu bawa senjata M16 beneran loh, Bro. Itu coba senjata serbu. Nah, Tapi dimodifikasi sedemikian rupa, Bro. Terus saksi beli senjata mainan itu yang dikasih lihat kepada tim penyelidik itu atau penyidik itu, tapi saksi-saksi takut, Bro. Dikasih tahu bahwa itu beli mainan di sana, ini yang kami tampilkan. Ini gimana, Bro, kalau model oknum polisi seperti ini membuat Jadi barang bukti itulah- begini, Bro? Gimana ini? itulah yang saya amati. Betapa longgarnya izin senjata di polisi. Ini kan harus dikritisi. Kalau dulu kita kan harus ada Ya, SIC kan Bro yang apa keluar yang itu. ngasih keluar. Coba gimana cerita kalau di kita, Jadi Bro? kalau di Coba, tentara Bro. itu semua senjata dikeluarin itu harus ada izin. Iya. Selain senjata pasukan pun ketika dia tidak berlatih, itu kan masuk gudang. Betul. Kalau mau berlatih, dia mau bertempur, baru dipegang. Tapi dalam itu kan di gudang. Itu harus Kita juga sama. jabatan kan kita punya pistol Senjata jabatan, jabatan dulu. itu nanti kalau mau jabatan dikasih. pas Setelah dapat, itu betul. kan enggak. Nah, artinya apa ini? Berarti izin senjata di Polri ini kok begitu longgar. Nah, ini gimana ini? Nah, ya sekarang kita kembali kepada para pejabat ini mau Betul. punya komitmen mendirikan negeri ini atau tidak. Karena Polri itu adalah satuan atau manusia-manusia yang bebas, yang tidak diawasi oleh siapa-siapa. Dia adalah dia. Betul. Malah bilang kan polisi adalah wakil Tuhan di dunia untuk membenahi manusia ini supaya berada di jalan yang lurus. Nah, ini kalau semuanya begini gimana, Bro? Hampir oknum-oknumnya banyak begini. Jadi gimana, kalau Bro? begini rusak, ya dia yang lebih banyak masuk neraka karena kita masuk neraka gara-gara dia kan. Dan yang cilakanya gini, Bro. Kalaulah ini misalnya senjata perorangan, pistol membela diri itu ya salah, tetap salah, tapi kan agak ringan. Ini senjata serbu loh, Bro. Ini Itulah yang saya harus bilang. diusut tuntas sampai dari mana ini usulnya? Bagaimana pencatatan senjata di Polri itu. Kalau di tempat itu, senjata tidak mungkin ada senjata yang tidak tercatat. Tercatat semua. Amunisi aja kita serah terima, Ya, kan kita hitung, Bro. berapa. Iya, Bro. Penggunaan amunisi semua Ya. dihitung, senjata tercatat. Makanya pertanyaannya, Ya. bagaimana dengan senjata ini tercatat dengan baik? Kita bisa bayangkan istrinya Sambo juga ke pasar dikawal pakai stayer. Stay here, gimana? Bayangkan stayer beli mahal-mahal, Iya. dipakai mengawal istri dari pejabat ke pasar.
Iya. Lalu siapa musuhnya? Kan ini. Nah, sekarang M16 dibikin Iya. mainan. Betul. Jadi Hmm. apa ya bro ya? Nah, makanya dulu kan saya yang tidak menyetujui polisi menggunakan Ya. standar TNI. Betul. Nah, kalau ini standar TNI dipakai oleh polisi, diambil oleh maling, Nah, dipakai oleh maling, si maling kan berhadapan dengan tentara jadi ancaman militer. Makanya kan itu yang bilang. ini harus Kalau polisi itu senjatanya betul senjata polisi, jangan senjata militer. Karena apa? Perbedaan standar dalam menyimpan senjata ini sudah kelihatan. betul. Di tentara itu ketat. Makanya waktu itu saya bilang cari pembunuh lewat senjata. Bisa sekali kalau di militer. Betul. Karena semua senjata begitu masuk itu tercatat langsung. Nomor sekian miliknya ini. Kalau selesai masuk diserahkan kembali, besok keluar lagi nomor ini, itu ada. Ini kalau saya Nah, lihat, tapi kenapa di Polri kok seperti tidak ada? Padahal sebenarnya Polri sendiri, kalau saya lihat untuk senjata-senjata untuk orang sipil, dia tertib. ya Saya- untuk diri sendiri. Untuk diri sendiri tidak. Betul. Tapi untuk sipil ya, saya kan punya senjata itu. Iya. Minta izin di Polri, tercatat bagus ini ya. Betul. Pencatatannya, tanggalnya ini, pencatatan bagus. Tapi kalau ke dalam kok tidak ada pencatatan. Demikian juga dengan Harley-nya bro. Nah, itu Bodong dia. semua, jadi tenang-tenang aja bro. Nah, inilah yang ya jelas butuh cross. Kalau dulu Iya. kita kan waskap, Puaskan tuh. pengawasan melekat. Iya. Sekarang kayaknya pengawasan melekat sudah susah Betul. karena tidak lengket-lengket. Tidak Iya lengket-lengket kan? bro. Jadi pengawasan harus ada bagian yang mengawasi. Betul bro. Dan Ya sekarang kan Kompolnas sudah mulai bermanfaat mengawasi. Ya semoga ke depan Iya. pengawasan 2-3 tahun habis itu dia bisa berdikari dengan memperlihatkan saya sudah benar. mudah-mudahan bro kembali ya. ke jalan. Harus begitu. Jangan minta diawasi terus. Betul bro. Jadi Kan kalau gitu. kita kembali lagi ke Kaltara ini bro. Kalau menurut pendapat bro Punto, kita kan sudah pensiun lebih dulu. Kita kan mengetahui lah masalah ini. Jadi sebenarnya apa sih yang terjadi bro? Kalau dari kacamata bro, kenapa? Apa ya? Di Kaltara ini apa karena ada uang semuanya jadi berantakan begini bro? Kan Iya. muncul 1,7 M satu. Jadi Gimana, bro? untuk mencari uang mereka melaksanakan kriminalisasi. Kriminalisasi bro ya. Iya, yang salah dijadikan salah. Menggunakan jabatan. Ya, jadi menggunakan kekuasaan dari jabatan itu, kekuasaan diskresi tadi itu Diskresi tadi bro ya. Oke, bro. dipakai untuk kepentingan pribadi. Memperkaya diri kira-kira Memperkaya itu. diri, Oke, gitu. bro. Dan ini menarik bro. Saya punya cuplikan bro. Kalau ini bukan hoax, bukan gosip bro. Ini dari saya dapat dari teman-teman bro. Ini saya tampilkan di sini bro sama bro. Nggak tahu bisa dibesarin, kayaknya nggak bisa nih. Di sini Purnawirawan mantan Kapolri menghadap Ibu Megawati minta supaya polisi jangan dibawa Kementerian Dalam Negeri dan sebagainya. Tapi di sini Ibu Megawati marah kepada mereka. Itu salah kalian kata dia. Ini kita boleh dengar bro. Kalau bro mau lihat nih bro ya. Nanti dia pas ngomong saya kasih lihat sama bro. Mudah-mudahan kamera bisa ngambil. Jadi bukan hoax. Ini benar-benar kita lihat nanti begitu teksnya keluar nih. Apa? Coba toh. Polisi mbok bagus-bagus gitu. Coba toh yo. Apa sih? Apa sih Pak yang dicari sama polisi sekarang? Datang nih. Apa namanya ini? Mantan Kapolri. Waktu ada peristiwa Sambo. Terus minta tolong. Ibu tolong dong, jangan kami dengar karena keadaan seperti itu. Polisi kemungkinan akan ditaruh lagi digabung lagi atau ditaruh di sebuah kementerian. Ngamuk lah saya. Lah kok saya lagi suruh bantuin kamu? Kamu udah tanggung jawab dong anak buahmu kok kayak ngono. Nah insaf deh Pak, tolong kasih tahu dah sama teman-teman situ. Iya loh Pak. Kasihan aja bapak ini tau. Karena dia hanya satu mungkin yang pakaian dinas polisi kan cuman satu kan. Iya, kalau banyak ya sama saya ngomong ya. Udah deh insaf deh, nggak usah korupsi, nggak usah apa sih ya.
Oke. Saya sampai Iya, ngeliat iya, Pak Sambo iya, itu. iya, iya. Kesian loh. Kok bisa yuk? Ya, Saya mikir gitu kan. Apalah maunya. Dan saya, kalau alasan seperti itu, saya nggak percaya. Saya nggak mau cerita. Tapi saya nggak percaya. Oke. Gitu Ya. loh. Oke, bro. Jadi Kira cukup ya nanti. jadi begini, bro. Coba, bro. Seorang mantan presiden dulu, pernah presiden, Ibu Megawati yang kita hormati, sampai berbicara begini, bro. Ada apa sebenarnya, bro? jadi lagi-lagi sekarang kita mau mempertahankan negara ini sampai 100 tahun ke depan atau enggak sih? Sampai 100 tahun ke depan, enggak, bro. Ya kan itu aja. Iya. Kalau mau, mari kita kerja sama-sama. Oke. Kalau memang tidak mau, ya lanjutkan aja yang sudah ada itu. Lanjutkan. Nanti sudah ada. ujungnya juga berantakan, hancur gitu. Iya kan? Oke, bro. Jadi kalau kita mau, mari kita rubah Betul, situasi yang sudah ada sekarang. betul, bro. Iya kan? Bisa dibayangkan tidak sampai hari ini polisi itu tidak dibiayai dari APBN. Tidak dibayar APBN. Dalam undang-undang nggak ditulis. Apa artinya? Ya. Dia bisa dapat uang dari mana aja. Iya, Akibatnya apa? Beda polisi dengan tentara bayaran kan? iya. Dibayar oleh siapa saja, siapa yang bisa membayar, itulah loyalitasnya ke situ. Iya, bro. Betul. Kan itu yang terjadi hari ini. Terus yang kedua, bro, kenapa mantan dari Kapolri, kan dia bilang ada Ya. mantan Kapolri, kata Ibu Megawati, minta bantuannya. Kenapa kepada Ibu Megawati? Saya juga nggak tahu itu kenapa ke Ibu Mega Iya. harusnya itu. Tapi harusnya kita harus berpikir sekarang. Iya. Mengapa? Ini kan dulu tentara juga sama. Iya. Oke, selesai. Sekarang kamu anggaranmu kita lewatkan Kementerian Iya. Pertahanan. Polisi dibawa langsung presiden. Nah, lalu sekarang seperti ini. Bagaimana ini? Nah, pengendalian anggaran itu kan tidak mungkin taruh di presiden. Ya. Pengendalian anggaran itu harus turun kepada kementerian. Betul, bro. Betul. Kementerian lalu akan menyalurkan. Kenapa begini? Kita harus melihat negara ini. Makanya kita lihat negara ini, mau enggak gitu. Dalam negara itu terdiri masyarakat. Masyarakat memilih, ya, memilih presiden. Oke. Ya. Presiden lalu menunjuk anggota-anggota menteri-menterinya. Nah, Sebagai pembantu. sebagai pembantu presiden. Jadi menteri ini Ya. itu adalah potret dari pemilihan rakyat memilih presiden, Ya. presiden memilih menteri. Iya kan? Ya. Nah, lalu di bawah ada militer, ada TNI deh. Kalau TNI ini langsung kepada presiden, Ya. apa bedanya dibawa dengan menteri-menteri ini? Betul. Betul. Iya kan? Iya. Nah, padahal si yang mengurusnya dia ini kan tidak mungkin diurus langsung oleh presiden uang-uangnya. Harus ada kementerian gitu. Nah, ya. uang-uang itu dalam bernegara, Betul. uang itu ada di kementerian. Betul, bro. Betul. Dari kementerian baru membagi kepada siapa. Betul. Itu. Jadi kalau ada menteri di atasnya, Jadi kalau lebih tepat gitu kira-kira. iya lebih tepat Lebih karena tepat. yang pertama itu yang bertanggung jawab terhadap nanti anggarannya bagaimana. Betul. Yang kedua, dialah yang itu sebagai representatif politis. Politis ya, betul. Jadi bukan berbicara sipil menguasai militer atau sipil menguasai polisi, bukan. Ya. Tapi itu adalah pengendalian politis, pengendalian dari rakyat yang memberikan kewenangan kepada presiden. Ya. Presiden lalu menunjuk Pembantunya. pembantunya ini juga adalah dengan para partai itu. Betul. Baru profesional di bawah itu adalah militer. Jadi kita Dan tidak terganggu, tentara. kita tidak terganggu siapapun. Jadi ya, kita terganggu. Iya. Kan hanya anggaran saja dari situ. Ini juga anggaran. Operasionalnya kan tidak. Oh, berarti Jadi kalau kita bilang TNI di bawah Menhan, tidak. Siapa bilang TNI di bawah Menhan? iya. Hanya dalam hal Dalam hal anggaran, Anggaran, iya. iya. Kenapa? TNI diatur oleh Undang 34 2004. betul. Kemhan diatur Undang-Undang nomor 2
undang-undangnya udah beda bro ya. Iya, beda. Nomor 2 apa nomor 3 itu? Iya. 2002. Beda. Iya. Jadi dia berdiri sama tinggi. Namun dalam hal anggaran, Iya. anggaran TNI disiapkan oleh Kemhan. Betul. Nah, Polri juga sama. Iya. Polri itu sudah tunduk kepada undang-undang Nomor Polri. 2, undang nomor 2. Sama. Iya, Undang betul. nomor 2 sama Iya. dengan TNI. Iya. Nah, tinggal nanti anggarannya ini, anggaran Polri ini Dimekatkan ke kementerian diminta apa? lewat siapa? Iya. Oke bro. Iya kan? Betul. Ini. Jadi si Polri ini mau dilewatkan siapa? Mas kalau langsung ke Polri. Iya. Nah, kalau langsung ke Polri, makanya ya sekarang yang terjadi. Iya, betul. Kenapa? Polisi jangan lupa, polisi ini operasional. Betul. Ini operasional. Kalau kementerian kan tidak operasional. Iya, kebijakan. Kebijakan. Kebijakan dia bro. Nah, Oke. Kalau dia langsung dari ke Polri langsung dari Menteri Keuangan ke Kementerian Polri. ke Polri, ini Iya. operasional. Iya. Atau dari DPR yang langsung kepada sini. Iya. Wah, ini operasional. Akibat apa? Akibatnya apa? Loyalitas polisi itu langsung kepada Betul. Bro. anggota DPR. Itu yang terjadi kan? Harusnya dia harus ada menterinya. Nah, Terserah lah cuma menteri apa. terserah bro, ya. menteri apa. Oke. Tapi kalau kementerian, maka dia akan berurusan dengan menteri. Iya. Nah, menteri ini urusannya kan tetap saja nanti ada dengan presiden kan, Betul. dengan eksekutif. Kalau Nah, kan itu. kalau kita katakan gini bro, kenapa tadi mantan Kapolri menghadap Ibu Megawati, mungkin dia bingung nih mau kemana dia perginya. Kira-kira gimana pendapat bro? Ya mungkin dia sendiri bingung mau bertanya kepada siapa kali ya. Kita juga pun nggak tahu. Nggak tahu dia, bro. Kenapa kok harus ke sana? Oke bro, Iya ya. kan. Jadi kalau mau itu, dia nggak ngerti juga kenapa harus ke sana. Jadi bingung kita semua bro. Oke Kan bro. itu. Oke bro. Tapi yang pasti bro, itulah situasi kita Tapi sekarang yang bro. pasti memang kalau Iya. kita mau membenahi Polri, pertama yang kita lihat itu aturannya dulu, undang-undangnya bagaimana. Saya setuju bro. Setelah undang-undangnya itu sudah benar enggak isinya? Karena aku lihat juga sudah nggak benar isinya. Masa Polri tidak dibiayai oleh APBN? Itu salah copy paste Nah, kan? iya kan, itu satu. Lalu setelah itu kita biaya lagi. Kalau Polri itu yang boleh menjadi anggota Polri itu siapa aja? Apakah mantan narapidana bisa jadi anggota Polri? Kembali Ini lagi. kan kacau lagi. Iya, Padahal sudah ada aturan ini. Aturan ini apa sih? Ini Betul. kita benahi. Betul. Lalu kalau tadi, karena ke Polri ini ada dua masalah di dalam Polri itu ada dua alur administrasi Iya. dan alur pekerjaan. Iya. Dan ini bisa bertolak belakang. Iya. Alur pekerjaan ini bisa bertabrakan, yang melaksanakan ini bawa dengan atas. Padahal yang atas punya kewenangan alur administrasi. Itu yang tadi. Nah, itu yang tadi contohnya. Di Polda Tarakan tuh Itu ya. yang contohnya. Betul. Itu ada dua contoh Kapolda. Teddy Minahasa memerintahkan anak buahnya Dodi. tidak bisa. Iya betul. Entah dia tidak bisa itu karena memang tidak bisa atau karena dia melihat mendapatkan Ikut juga ya. ada kesempatan menikmati. Ketemu yang Kombes Teguh Nah, kejadian. kalau tahu Kombes Teguh, dia tidak mau menikmati itu. Iya, dia berani ambil risiko. Dia bro. berani ambil risiko. Oke. Jadi ini memang ada Tuhan memperlihatkan Tuhan memperlihatkan. dua ya. contoh. Iya, bro. Jadi sama-sama Kapolda, Iya. sama-sama itu Kapolres Kalau yang di Teddy Minahasa Kapolres Bukit Tinggi, pangkatnya. pangkatnya AKBP, Letkol. Kalau ini, Ini Kombes Kolonel. mungkin karena dia Kombes, Iya. dia sudah lebih punya Keberanian. nyali keberanian untuk berhadapan atau bukan berhadapan, untuk menyampaikan kepada atasannya Bahwa ini bahwa salah. ini tidak benar. Tidak benar betul. Iya kan, bahwa ini tidak benar menurut aturan. Iya. Atau ini tidak sesuai aturan. Karena dia seorang Kombes. Iya. Dia punya keberanian untuk menyatakan itu tidak sesuai aturan. Tapi seorang AKBP jauh memang yang dapat mengerti. Mengerti, Letkol ya, atas kan jauh sekali itu. Betul. Ya, kasihan 17 tahun jadi 17 tahun. bro. atas kesetiaan kepada atasan itu kan. Tapi ini dia anti kan? Iya. Ini 17 tahun dapatnya. Iya. Ke atas kesetiaan. Iya. Ini menunggu 17 hari Benar juga. untuk Jadi, menerima kembali jabatan Kembali jabatan yang hilang. Jadi, Itu kan. saya lihat memang situasional. Ini maaf, Bro, ini situasional mungkin di
Polri yang Bro bilang tadi tidak baik-baik saja. Jadi Bro, ya. itulah, kita sekarang harus kembali ke tahun 45. Kita ini mau apa ini? Ya. Mau mendirikan negara ini apa mau menghancurkan? Baliklah kita, risetlah semua. Ya. Kalau memang kita mau mendirikan negara ini, ya, maka patuhilah aturan-aturan yang sudah kita sepakati. Setuju bro. Dan kita Itu dulu. kembali ke regulasi, kembali ke aturan dulu. Ya, Kita betul. hilangkan dulu kepentingan golongan, kepentingan partai, kepentingan tentara, kepentingan siapa aja, hilangin dulu. Betul, setuju. Kepentingan negara di atas segala-galanya. Setuju bro. Setuju. Apa kepentingan negara sekarang? Taruh di meja. Ya. Baru kita lihat. Itu dulu. Kalau sekarang ini sudah terlalu jauh. Kalau di kapal bilang deviasinya itu sudah jauh sekali. Deviasi, Kita betul. maunya ke sana, tapi kemudiannya itu ke sana. kena arus sama Karena kena angin. selama berlayar itu kan kena arus, kena angin. angin. Ini ke sana ternyata kita berlayar. Berarti bisa kita bilang gini bro. Sekarang ini ada arus, ada angin Oh di iya. negara. Bisa bro ya? Bisa. Negara kita ini sedang menghadapi arus, angin segala macam itu kena. Sehingga kemudiannya itu ke sana. Deviasi. Nah, deviasi. Kita ini harus meriset. Meriset. Obsteren. Obsteren. Kalau di istilah kita. Obsteren. Obsteren. Betul, betul. Nah, setelah obsteren ini harus mau. Kita mau obsteren enggak? Kalau enggak ya sudah ke sana. Di sana ada gunung tuh. Di sana udah Ada jelas gunung, bukan tujuan kita itu sana. Sebelum gunung banyak karang-karang itu bro. Nah, itu dia. Iya, Nah, iya. kita mau kemana? Jadi kita harus kembali lagi. Kalau obsteren, ya mari kita balik. Kita hilangkan kepentingan golongan, kita hilangkan kepentingan saya. Kita lihat kepentingan negara ini Nasional kita bro ya. nasional supaya 2045 2045 itu tahun emas, Nah, kita. supaya tahun emas itu tercapai. Betul, betul. Kalau enggak bubar itu. Bubar kita. Terima kasih bro. Ya, Aku menarik bro ini saya sampaikan kita bukan benci lihat polisi, tidak. Kita mau membangun negara ini kok bro ya. Kita mau mempertahankan ini supaya minimal 2045 masih ada. Masih ada bro ya. Kan itu. Terakhir bro, pesan bro apa nih bro? Tadi situ ada ya ini kan teman-teman kita semua bro. Apa pesan Ya, bro kepada kalau kita? pesan untuk ini, ya Gimana, mari bro? kita kembali dulu ke aturannya. Aturan, kembali ke Aturan, aturan. kita kembali aturan. Kita lihat lagi dan mari kita benahi. Benahi dengan otak kita yang jernih, tenang, dengan tujuan supaya negara ini tetap ada. Tetap ada. Jangan berpikir ini saya nanti kalau itu tadi kan pikirnya untung rugi. Nanti kalau dibawa kementerian rugi besar saya. Besar. Jadi jangan taruh di bawah kementerian. Bahkan itu kacau. Kita harus lihat. Untungnya sekarang tapi negara hancur Tapi nanti, bro, negara ya? hancur. Oke. Ini sudah Tuhan sudah memperlihatkan. Sadar lah bu ya, sadar kita. Sadarlah. Jadi tidak usah tanya kepada rumput yang bergoyang. Lihat aja semua itu sudah diperlihatkan Tuhan ini contoh. Ini loh contoh-contohnya. Ya. Apa kita masih mau keras kepala lagi? Sudah. Katanya kita kan Pancasila nomor 1, ketuhanan yang Maha Esa. Ya udah, Tuhan sudah memperlihatkan semua. Betul. Follow you. Follow. Betul Pak. Ya kan? Aku terima kasih sekali Oke. bro. Kita sudah angkat ini. Kita tidak ada tendensius kepada siapapun bro ya. Saya tutup dulu bro. Ya. Demikian Publikans dimanapun berada. Saya sampaikan di sini dalam segala kerendahan hati. Kami tidak benci, kami tidak ada tendensius kepada teman-teman kami atau bapak-bapak kami dari kepolisian. Kami ingin semua menjadi baik. Karena apa? Polisi adalah garda terdepan dalam penegakan hukum. Tadi sudah dikatakan oleh Bro Ponto saya, kita kembali ke aturan dan jangan sekali-sekali merasa rugi kalau kita kembali atau kita menjadi apapun itu. Apalagi tadi Ibu Megawati sudah bilang dengan kalimat-kalimatnya, mudah-mudahan bapak-bapak polisi kita bisa tergugah semuanya untuk masyarakat, untuk negara kita semua bekerja. Demikian saya sampaikan kepada Publikans dimanapun berada. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bro, terima kasih bro ya. Jangan bosan bro ya. Oke. Selamat sore Ya, bro. boleh. Selamat sore bro. Boleh.